Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Produk Perbankan Syariah di Berbagai Negara dan Perbandingan dengan Indonesia. Sebelumnya perkenalkan dulu kelompok kami. Yang pertama Nungki Dimas Ari Pradana NPM 124, yang kedua Sutriyono NPM 118, dan yang ketiga Desi Nurmala Putri NPM 130. Produk perbankan syariah di Rusia. Judul artikel mengenai Islamic Finance in Russia, a New Market Review and Legal Environment, atau keuangan Islam di Rusia, tinjauan dasar dan lingkungan hukum. Penulisnya yaitu Madina Kalimulina, sumber dari Global Finance Journal. Tujuan artikel ini adalah untuk mempelajari perkembangan pasar keuangan syariah di Rusia sehubungan dengan regulasi dan hambatan utamanya, pengembangan infrastruktur, jangkauan geografis, pemain pasar yang ada, dan rangkaian produknya, volume dan perkiraan pasar, dan inisiatif baru. Selanjutnya yaitu sejarah perbankan syariah di Rusia. Pada 1990 merupakan upaya pertama untuk membenarkan dan mendukung pendirian bank syariah di Rusia. Proses ini di negara-negara bekas Uni Soviet dianggap sebagai atribut alami kebangkitan agama. Bank pertama dan satu-satunya yang memposisikan diri sebagai lembaga yang mengikuti teknologi keuangan syariah, Barford Bank, dan produk yang terbatas, beroperasi dari tahun 1996 hingga 2006. Baru pada tahun 2010-an, beberapa proyek keuangan syariah dibuat di berbagai wilayah Rusia. Beberapa di antaranya masih ada, dan pengalaman mereka memungkinkan kami menilai beberapa hasil. Mulai tahun 2014, ketika pasar modal barat mulai dibatasi untuk Rusia, otoritas Rusia bersama dengan beberapa bank dan perusahaan besar untuk pertama kalinya mengarahkan pandangan mereka pada perbankan syariah sebagai alternatif. Hubungan yang berkembang pada tingkat politik yang tinggi antara Rusia dan negara-negara Teluk membuka peluang baru untuk kerjasama ekonomi, termasuk segmen keuangan Islam. Selanjutnya adalah lembaga keuangan syariah Rusia dan produknya. Di antara perusahaan keuangan mikro syariah yang paling terkenal dan terbesar adalah Amal Finance House dan Lariba Finance Company. Yang pertama dari Dagestan, Lariba Finance mengkhususkan diri terutama dalam pembiayaan murabahah retail jangka pendek. Periode keuangan maksimum adalah 12 bulan dan jumlah maksimumnya adalah 500.000 rubel atau setara dengan 7.838,66 US dollar. Yang kedua ada Ellipse Bank cabang syariah menerapkan beberapa produk keuangan syariah, yaitu giro, Qard Hasan, dan pembiayaan berbasis ijarah, sewa menyewa dengan harga yang telah ditetapkan. Yang ketiga pada tahun 2019, Akabars Capital dengan manajemen aset Akabars Group mengumumkan dimulainya reksadana investasi syariah dengan nama LAL. BCS, perusahaan dengan bantuan pakar syariah, mengembangkan reksadana dengan nama Halal IMF. Lalu ada perusahaan kredit mikro Barakat didirikan dalam bentuk hukum yang diatur oleh undang-undang tentang kegiatan keuangan mikro dan perusahaan keuangan mikro dan tunduk pada peraturan oleh Bank Sentral. Dalam praktiknya, perusahaan mengkhususkan diri pada pembiayaan tanpa bunga, Qard Hasan, dan pembiayaan murabahah, tetapi klien dikenakan biaya yang diperlakukan sebagai bunga oleh hukum, tetapi dianggap sebagai biaya simbolis yang diperlukan untuk menutupi beberapa biaya langsung yang terkait dengan operasi perusahaan. Lalu perbandingannya dengan perbankan syariah di Indonesia. Jika dirangkum, maka produk perbankan syariah yang terdapat pada beberapa lembaga di Rusia itu yang pertama ada giro syariah, yang kedua pembiayaan dengan prinsip murabahah, mudharabah, dan ijarah. Yang ketiga ada reksadana investasi syariah dengan nama Halal IMF dan LAL.
Perbedaan dengan perbankan syariah Indonesia terletak pada pembiayaan murabahah. Jika Rusia memiliki jangka waktu pendek sekitar 12 bulan, maka rata-rata bank syariah di Indonesia menetapkan jangka waktu yang bervariasi, bisa 12, 38 hingga 48 bulan, tergantung dari kesepakatan bank syariah tersebut. Lalu yang kedua, salah satu lembaga perbankan syariah menerapkan pembiayaan tanpa bunga, namun nasabah tetap membayar biaya yang diberlakukan bunga oleh hukum yang berlaku di sana. Dan bunga tersebut untuk menutupi biaya operasional. Namun jika di Indonesia, maka akan bebas bunga dan terdapat larangan menarikan maupun pembayaran bunga dalam semua bentuk transaksi. Jadi kesimpulannya adalah berbagai lembaga dan produk keuangan Islam menunjukkan cakupan peluang pasar yang luas. Ada jendela perbankan atau dengan jangkauan operasi terbatas dan tanpa izin khusus. Perusahaan investasi, manajer aset, koperasi perumahan, dan organisasi keuangan mikro yang bekerja di pasar dan memberikan peluang investasi dan berbagai cakupan pembiayaan seperti musyarakah atau termasuk musyarakah yang semakin berkurang untuk pembiayaan rumah, murabahah, dan ijarah. Rangkaian produk juga ada beragam. Ada semua jenis utama instrumen keuangan syariah yang diterapkan dalam praktik, kecuali salam, istisna, asuransi syariah, dan sukuk. Murabahah sejauh ini merupakan salah satu produk keuangan syariah paling populer yang digunakan di hampir semua perusahaan keuangan syariah yang ada. Semua ini memberi para pendatang baru peluang untuk memulai operasi berdasarkan pengalaman yang ada. Perbankan syariah di Sudan. Terdapat karakteristik khas dari bank syariah yang ada di Sudan. Karakteristik bank syariah di Sudan ada yang sama dengan karakteristik yang dilakukan oleh bank syariah di negara lain, seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Pakistan. Akan tetapi juga ada karakteristik yang berbeda yang hanya dimiliki oleh bank syariah di Sudan. Adapun produk yang dimiliki oleh bank syariah di Sudan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada untuk produk berbasis pendanaan seperti wadiah dan mudharabah. Yang kedua ada produk pembiayaan seperti murabahah sederhana, salam, mudharabah, masyarakah, ijarah, dan juga mugaulah. Yang ketiga ada produk jasa perbankan, yaitu produk wakalah, produk kafalah, produk hawalah, produk ran, produk sarf, dan juga produk UJR. Untuk produk instrumen keuangan syariah yaitu seperti musyarakah, mudharabah, dan UJR. Produk perbankan syariah Sudan. Yang pertama ada produk mubarahah sederhana. Akad mubarahah sederhana ini merupakan akad di mana pihak penjual melakukan penjualan barang dagangannya kepada pihak pembeli dengan harga yang sesuai dengan harga perolehan ditambahkan dengan margin keuntungan yang dikehendaki oleh pihak si penjual. Terdapat karakteristik unik yang tidak ditemukan di negara lain menjadi ciri khas dari produk syariah Sudan ini, antara lain yang pertama ada bank syariah wajib untuk memiliki barang yang akan dijual. Yang kedua, dalam penempatan margin keuntungan yang diambil oleh bank syariah, maka terdapat pembatasan nilai margin keuntungan tersebut. Yang ketiga, adanya pembatasan akan jumlah portofolio murabahah.